Shalom adik-adik. Selamat sore. Jumpa lagi dengan Om Iman ya. Puji Tuhan. Harap adik-adik yang ada di rumah sehat-sehat selalu. Nah adik-adik, kita hari ini mau bersekutu lagi dalam ibadah. Apa adik-adik? Apa yang tahu? Jumat Ceria Hotmatogu Kids Ministry. Puji Tuhan ya adik-adik ya. Kita kembali lagi dalam ibadah kita. Nah, minggu ini pasti ceritanya seru, pasti pujiannya seru-seru ya adik-adik ya. Adik-adik yang ada di rumah siap memuji Tuhan ya. Sebelum kita memulai ibadah kita, Om Iman ajak adik-adik yang ada di rumah, mari kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di sore hari ini. Ada waktu lagi yang Tuhan berikan bagi kami, bagi anak-anak Tuhan, untuk memuji Tuhan, mendengarkan cerita tentang Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang ada di rumah, apakah sudah siap untuk memuji Tuhan? Nah, kalau siap memuji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, yang mungkin di depan TV-nya atau depan layar HP-nya, kita bangkit berdiri supaya kita dapat memuji Tuhan. Nah, Om Iman ajak kalian mendengarkan pujian ini yang mengatakan, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus.
adik-adik gimana tadi pujiannya? Luar biasa ya. Bahwa ada satu sobat kita yang setia. Siapa dia adik-adik? Namanya Tuhan Yesus. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi saat ini, ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dia yang temani kita, dia yang hadir buat kita, yang selalu menemani kita di dalam suka mungkin, di dalam duka kita. Adik-adik, oleh karena itu, kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam penyembahan, untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Om Iman ajak kalian dengan sikap yang baik di hadapan Tuhan Yesus yang baik, yang manis, yang sopan, supaya Tuhan Yesus memberkati kita lewat cerita yang disampaikan oleh Om Adi. Sebelum kita mendengarkan cerita yang disampaikan, kita naikkan pujian dulu ya adik-adik ya. Kita mendengarkan pujian satu ini. Lalu ku baca, srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lalu ku baca, srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Om Adi. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan telah memberkati kami sampai hari ini. Kami boleh dalam keadaan sehat, kami boleh bertemu kembali dalam acara kami, Hotmat Togu Kids Ministry. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan dari seorang tokoh Daniel. Mari Tuhan berkati kami lagi, supaya ketika kami mendengarkan Tuhan, kami boleh mengikuti teladan daripada iman Daniel. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar dari tokoh-tokoh baik Abraham, baik Yesaya, dan hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang namanya Daniel. Adik-adik masih ingat kan? Siapa Daniel itu? Nah, Daniel itu adalah orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita mau lihat kembali cerita Daniel ini, kita mau dengarkan lagi ulang betapa hebatnya Allah kita, betapa hebatnya Tuhan itu yang menyertai, memberkati, dan menolong Daniel. Adik-adik, kita mau lihat bagaimana Tuhan menolong Daniel. Pada waktu itu, Babilonia atau kerajaan Babilonia menguasai dunia. Dia menguasai semua kerajaan dunia, termasuk kerajaan Yehuda. Nah, adik-adik,
Daniel dan ketiga orang temannya dibuang ke Babilonia. Namun, oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena kasih sayang Tuhan, mereka mendapatkan kasih karunia daripada raja. Nah, apa yang mereka dapat adik-adik? Mereka tinggal di kerajaan walaupun mereka sebagai orang tahanan. Nah, mereka diberikan makanan yang enak. Tapi adik-adik tahu, Daniel dan ketiga temannya tidak mau menajiskan tubuh mereka dengan makanan daripada persembahan dewa-dewa terlebih dahulu. Oleh sebab itu, mereka berketetapan untuk tetap menjaga kekudusan mereka. Mereka hanya meminta dari pesuruh raja untuk mereka hanya memakan sayur-sayuran. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Mereka lebih pintar daripada semua orang-orang di Babilonia. Sehingga raja mengaruniakan kepada mereka kedudukan yang tinggi. Daniel menjadi pesuruh raja yang sangat tinggi kedudukannya. Dalam pemerintahan, Daniel sungguh luar biasa. Bahkan Daniel 10 kali lebih pintar daripada orang-orang di Babilonia. Nah, oleh karena pertolongan Tuhan itu, Daniel diangkat menjadi seorang yang bertanggung jawab menjalankan roda pemerintahan yang luar biasa. Baik itu mengatur pemerintahan di dalam Babilonia. Sehingga banyak orang yang memusuhi dia, banyak orang yang iri kepada dia. Oleh sebab itu, mereka mencari-cari kesalahan supaya Daniel ini dapat dijatuhkan dari jabatannya. Tapi adik-adik tahu, satu pun dicari kesalahannya tidak mendapatkan. Baik itu dari pekerjaannya, baik dari hidupnya, baik dari kesetiaannya kepada raja, tanggung jawabnya kepada raja, tidak ada sedikit pun yang dia langgar. Tapi adik-adik, mereka tidak berhenti sampai di situ. Nah, mereka mencari-cari kesalahan. Oleh sebab itu, mereka menghadap kepada raja untuk meminta raja membuat sebuah undang-undang atau larangan supaya dalam 30 hari barang seorang pun menyembah kepada dewa atau kepada Tuhannya yang lain, kalau tidak kepada raja, maka dia akan dihukum dan dibuang ke dalam gua singa. Nah, adik-adik tahu, setelah mereka membuat itu, dan apa yang terjadi? Daniel tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap taat kepada Tuhan. Dalam satu hari dia tetap menyembah Allah 3 kali. Oleh sebab itu sesibuk apapun dia tetap mencari Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Nah, pada siang hari dia pergi berdoa. Disitulah para pembesar-pembesar di kerajaan ini menangkap dia dan membawa dia kepada raja untuk diadili oleh karena peraturan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh raja, di mana dalam 30 hari kalau mereka menyembah kepada dewa yang lain, tidak kepada raja, maka dia akan dihukum. Dan di situ raja sangat sedih hatinya. Raja sangat berduka oleh karena keputusannya. Tetapi oleh karena keputusannya, ya apa yang mau dibuat raja? Tidak bisa dicabut kembali peraturan itu. Maka Daniel harus menjalankan apa yang sudah dia perbuat. Nah, adik-adik tahu, Daniel diambil dan dimasuk ke dalam gua singa. Nah, di dalam gua singa adik-adik tahu apa yang terjadi?
Tuhan datang mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga ketika Daniel ada di gua singa pun, singa-singa itu tidak sedikit pun menyentuh ataupun mencelakai Daniel. Bahkan mereka hanya berbaring di dekat Daniel. Itu semua karena apa? Oleh karena kuasa Tuhan. Nah, adik-adik, tantangan kita di dunia saat ini. Adik-adik di dalam pendidikan banyak tantangan. Baik di sekolah, dari teman-teman, di rumah, dari dunia, dari sosmed atau sosial media. Banyak sekali tantangan untuk kita. Tapi kita bisa taat enggak kepada Tuhan? Baik di sekolah kita menjadi anak yang taat kepada Tuhan, menunjukkan bagaimana kita sebagai anak Tuhan. Baik di rumah kita sebagai anak kepada orang tua, ataupun di tempat bermain kita. Atau bahkan dalam memakai media kita, HP kita. Ya, kita mau bertanggung jawab enggak dengan HP kita ketika kita memakainya? Itulah tantangan kita saat ini. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, maka adik-adik kita akan tergerus, kita akan terbawa arus dunia ini. Dan apa yang terjadi? Kita akan gagal mengasihi Tuhan. Kita akan tidak mengasihi Tuhan oleh karena apa? Kita lebih taat kepada dunia ini. Kita lebih taat dengan teman. Kita melawan orang tua. Kita tidak menjadi saksi bagi orang lain, apalagi kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari adik-adik, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita mau rajin berdoa seperti Daniel. Kita mau ambil waktu sesibuk apapun. Kita mau mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena cintanya kita kepada Tuhan. Oleh karena taatnya kita kepada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena kita mengasihi Dia. Adik-adik, hari ini kita belajar satu pelajaran yang luar biasa daripada Daniel. Apapun yang terjadi, dia tetap mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, dia tetap mengasihi Tuhan, dia taat kepada Tuhan walaupun nyawa taruhannya. Oleh sebab itu, adik-adik, mari kita belajar taat, belajar mengasihi Tuhan dari hal-hal kecil, baik di sekolah, baik di tempat bermain, baik di rumah, kita mau taat kepada Tuhan. Oke adik-adik, mari kita berjuang taat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini, di mana kami boleh belajar dari Daniel untuk sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur bahwa Tuhan tetap menolong kami, Tuhan tetap memberkati kami, Tuhan tetap mengasihi kami. Oleh sebab itu kami mau serahkan hidup kami. Mari Tuhan berkati, Tuhan tolong supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, gimana cerita yang disampaikan Om Adi sore hari ini? Luar biasa ya. Bercerita tentang Daniel. Bagaimana Daniel yang taat. Dia taat sama Tuhan. Walaupun disuruh supaya menyembah raja. Tetapi dia tahu bahwa yang dia sembah itu bukan raja. Tapi Tuhan yang menyelamatkan dia. Maka ketika dia di Goa Singa, Tuhan menyelamatkan Daniel dari cengkraman singa-singa yang ada waktu itu. Nah adik-adik, biarlah hidup kita juga ya seperti Daniel. Supaya kita selalu setia sama Tuhan, percaya sama Tuhan, taat sama Tuhan. Bahkan dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Biarlah cerita firman Tuhan hari ini boleh menolong Om Iman, boleh menolong adik-adik yang ada di rumah. Kiranya lewat cerita ini adik-adik diberkati ya.
percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel, peganglah firman Tuhan. Meskipun di goa singa, tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel, pegang terus kebenaran. Meskipun di goa singa, tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel, peganglah firman Tuhan. Meskipun di goa singa, tetap percaya Tuhan. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai ya. Kita sudah dengar pujian, kita sudah menyembah, bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan di sore hari ini. Biarlah lewat ibadah Jumat ceria kita sore hari ini, kita boleh diberkati. Om Iman saja diberkati, apalagi adik-adik yang ada di rumah. Diberkati ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebelum mengakhiri ibadah kita, Om Iman ajak adik-adik yang ada di rumah lagi. Kita lipat tangan, kita tutup mata kita, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Di sore hari ini kami boleh bernyanyi untuk Tuhan, bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah cerita firman Tuhan hari ini kami belajar lagi dari Daniel yang taat sama Tuhan, setia sama Tuhan, bahkan dia seorang yang berani. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami juga sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang taat, yang dengar-dengaran, bahkan setia sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, adik-adik, ibadah kita tadi sudah selesai ya. Tapi adik-adik, jangan lupa minggu depan tetap hadir di ibadah kita yang sama ya, di Jumat Ceria Hotmatogu Kids Ministry. Bagi adik-adik yang mau didoakan, yang mau ingin didoakan, entah adik-adik ada sakitkah atau pergumulan yang lain, adik-adik boleh hubungi nomor yang sudah ada di bawah layar HP adik-adik atau layar televisi adik-adik. Boleh hubungi dan om tantenya siap mendoakan adik-adik yang ada di rumah. Oke ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.